616 itu dia. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, Xiao Xuan adalah orang yang pintar. Segala sesuatu yang terjadi rupanya merupakan rencana jahat terhadap keluarga Xiao. Untuk keluar dari situasi tersebut, dia harus membunuh orang kuncinya daripada memulai pertempuran antara ketiga keluarga. Siapa orang kuncinya? Chen Fan? Tentu saja. Keluarga Wang dan keluarga Qin mengatur pernikahan karena dia dan orang-orang mengejek Xiao Xuan karena dia. Membunuh atau mengusir Chen Fan secara otomatis akan memutuskan hubungan antara keluarga Qin dan keluarga Wang. Aku tidak tahu apa yang istimewa dari dirimu sehingga Tuan Tua Wang mendukungmu dan Tuan Tua Qin setuju untuk membiarkan Yaner menjadi selirmu. Kamu mungkin adalah pewaris keluarga besar di tempat lain atau mungkin berasal dari keluarga tersembunyi, keluarga seperti keluarga Lin. Tapi itu tidak masalah sama sekali. Anda tidak pernah bisa membayangkan betapa kuatnya keluarga Xiao. Ada kilatan arogansi di mata Xiao Xuan. Keluarga Xiao adalah keluarga teratas Yan Jin dan berada di peringkat 3 teratas di Tiongkok. Bahkan keluarga Lin tidak sekuat keluarga Xiao, apalagi Chen Fan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan Yan Jin dan jangan pernah kembali, atau Paman Wu akan mematahkan anggota tubuhmu dan melemparkanmu ke Gunung Utara, kata Xiao Xuan. Wu Shenhe dari keluarga Wu di wilayah barat laut. Chen Fan mengukur pria paruh baya itu. Itu aku, kata pria paruh baya itu. Saya mendengar bahwa Anda berada di peringkat ke-8 dalam daftar surga bersama Huo Zheng sejak 3 tahun lalu. Selain itu, Anda telah menguasai tinju kemarahan naga dan telah memasuki tahap pertengahan keadaan transenden. Benarkan, kamu benar, jawab Wu Shenhe. Jadi, kamu harus tahu siapa aku. Dan kamu juga harus tahu bahwa kamu tidak boleh membiarkan pria ini mengancamku. Aku benci diancam. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya akan membunuh siapapun yang diminta tuan muda saya untuk saya bunuh, kata Wu Shenhe dengan tenang. Sayang sekali. Chen Fan menghela nafas. Patahkan tangan dan kakinya, lalu lempar dia ke Gunung Utara, kata Xiao Xuan sambil berbalik dan pergi. Dia percaya pada Wu Shenhe, yang direkrut Tuan Tua Xiao dari keluarga Wu 10 tahun sebelumnya. Keluarga Wu setuju untuk melepaskan Wu Shenhe karena mereka berhutang budi pada keluarga Xiao. Wu Shenhe telah mengalahkan banyak lawan dari keluarga berbeda di Yanjin sejak dia menjadi bagian dari keluarga Xiao. Tinju kemarahan naga miliknya sangat kuat dan dia masih berada di tahap tengah keadaan transenden hanya karena dia tidak ingin menunjukkan kekuatan penuhnya. Dia cukup kuat untuk memasuki tahap puncak keadaan transenden dan memasuki Dark Roll. Bahkan jika kamu adalah cucu dari pejuang negara abadi, seberapa kuatkah kamu di usia 20 tahun? Seorang Grandmaster Transenden seperti Ye Yiren tetap saja seorang Grandmaster. Selain itu, keluarga Xiao dapat menanggung konsekuensi dari memukulmu sampai mati. Xiao Xuan pergi dengan keyakinan bersinar di matanya. Anggota senior keluarga Xiao mungkin tidak setuju untuk menyinggung penguasa negara abadi atau keluarga tersembunyi karena seorang wanita, tetapi jika Xiao Xuan telah membunuhnya, keluarga Xiao pasti akan melindunginya. Bagaimanapun, dia adalah pemimpin keluarga di masa depan. 1, 2, 3. Xiao Xuan menghitung setiap langkah yang diambilnya. Dia tahu bahwa Wu Shenhe dapat mengalahkan musuhnya dalam 10 langkah. 10. Ketika Xiao Xuan mengambil langkah ke-10, seorang pria jatuh di sampingnya. Dia berbalik ke sisinya dengan percaya diri, tapi kemudian langsung membeku. Orang yang jatuh di kakinya, bukanlah Chen Fan, tapi Wu Shenhe. Sebuah lubang sebesar ibu jari muncul di dahi Wu Shenhe, itu telah menembus kepalanya. Grandmaster, Wu Shenhe, terbunuh dalam 10 langkah. Xiao Xuan tidak bisa mempercayainya, tapi dia harus mempercayainya. Chen Fan berjalan di samping Xiao Xuan dan berkata, selama 10 langkahmu, Wu Shenhe meninju 9 kali tetapi serangannya tidak bisa lebih dekat dari 3 kaki dariku. Lalu, aku menggerakkan 1 jari dan dia mati. Xiao Xuan mulai gemetar. Wu Shenhe sudah menjadi pejuang negara transenden tahap puncak dan hanya pejuang negara abadi yang bisa membunuhnya dengan 1 jari. Di antara pejuang negara abadi, hanya ada 1 yang masih muda dan berasal dari keluarga Chen. Xiao Xuan perlahan berbalik dan berkata, Chen Beixuan. Dia tidak pernah mengira musuhnya adalah Chen Beixuan yang legendaris, yang sendirian bisa bersaing dengan suatu negara.
Keluarga Xiao seperti sekelompok anak TK yang lemah di depan Chen Fan, belum lagi Xiao Xuan sendiri. Sudah kubilang jangan menghalangi jalanku. Aku membuat perbedaan yang jelas antara cinta dan benci. Chen Fan tersenyum lebar. Ketika Qin Yaner tiba di Gunung Utara, dia melihat ambulans pergi. Chen Fan mematahkan lengan dan kaki Xiao Xuan dan melemparkannya ke Gunung Utara. Xiao Xuan akan mati di sana jika penjaga di gunung tidak menyelamatkannya tepat waktu. Namun, dengan teknologi saat ini, ia masih harus berbaring di tempat tidur selama 3 hingga 5 tahun. Chen Beixuan berada di puncak dunia dan dia adalah pejuang negara abadi, jadi tidak seorang pun boleh menyinggung perasaannya. Xiao Xuan salah. Dia berpikir bahwa keluarga Xiao dapat melindunginya tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahkan tuan tua Xiao tidak bisa menakuti Chen Beixuan. Ye Yiren menggelengkan kepalanya tanpa simpati di wajahnya. Jika bukan Chen Beixuan yang berada di gunung hari ini, tetapi orang biasa lainnya, orang yang akan jatuh adalah orang itu dan bukan Xiao Xuan. Inilah perbedaan antara kekuatan mereka. Chen Beixuan lebih kuat dari gabungan seluruh keluarga Xiao. Qin Yaner tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat ke bawah dan sepertinya memahami sesuatu. Seseorang mematahkan lengan dan kaki Xiao Xuan, dan melemparkannya ke Gunung Utara. Berita ini menimbulkan kekacauan di kalangan masyarakat kelas atas di Yanjin. Siapakah Xiao Xuan? Dia adalah keturunan generasi ketiga dari keluarga Xiao, cucu tuan tua Xiao yang paling dikagumi dan tuan muda paling menonjol di Yanjin. Tampaknya ada lingkaran cahaya di sekelilingnya seolah-olah dia adalah seorang pangeran. Namun, seseorang berani mematahkan anggota tubuh sosok superior Yanjin. Siapa yang punya nyali? Apakah dia mencoba melawan seluruh keluarga Xiao? Setelah mendengar berita tersebut, Ouyang Qiong, Zhang Yu dan yang lainnya semuanya tercengang. Tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu? Kata gadis Prada itu. Orang dari keluarga Wang itu. Orang-orang mengatakan bahwa Xiao Xuan pergi untuk berbicara dengannya dengan seorang penjaga, tetapi pada akhirnya, penjaganya meninggal dan lengan dan kaki Xiao Xuan patah. Dia terlempar ke Gunung Utara dan hampir mati karena itu. Ouyang Qiong belum pernah terlihat seserius ini sebelumnya. Meskipun selalu ada pertempuran antar keluarga di Yanjin, tidak ada yang sekuat Chen Fan. Karena dia telah mematahkan anggota tubuh Xiao Xuan, keluarga Xiao pasti akan membuatnya menderita. Dia akan membuat dirinya terbunuh. Ouyang Qiong menggelengkan kepalanya dan merasa kasihan pada Chen Fan. Sebaliknya, Zhang Yu sangat senang. Haha, dia gila. Aku tidak perlu melakukan apapun. Keluarga Xiao tidak akan pernah membiarkan dia kabur. Keluarga lain memiliki reaksi berbeda ketika mendapat kabar tersebut. Keluarga besar, termasuk keluarga Li, keluarga Han, dan keluargamu, semuanya tercengang. Mereka segera mengirim pelayannya untuk mencari tahu identitas pria dari keluarga Wang ini. Dia mempermalukan keluarga Xiao di depan umum. Sejak kapan kita punya orang yang begitu berani? Ada banyak komentar di antara para senior keluarga Han. Semua orang mengira Chen Fan kacau. Siapa yang bisa lolos dari balas dendam keluarga Xiao? Han Juntu mengerutkan kening. Dia merasa pria dari keluarga Chen ini adalah seseorang yang pernah dia temui sebelumnya. Apakah itu dia? Jika dia benar-benar di Yanjin, seluruh ibu kota akan mendapat masalah. Han Juntu gemetar. Adapun keluarga Wang, mereka sudah merasa senang. Hebat, rencana kita akhirnya berhasil. Keluarga Xiao tidak punya pilihan selain bertarung dengan Chen Fan. Wang Chen sangat bersemangat karena itu adalah idenya. Wang Keqin dan senior lainnya dari keluarga Wang semuanya mengangguk dan menyatakan penghargaan mereka. Sue Hongmei bahkan mencibir dan berkata, "Bagus sekali, Xiao Chen. Singkirkan itu agar aku bisa hidup beberapa tahun lebih lama." Hanya Wang Zhongguo yang mengerutkan kening. Meskipun rencana tersebut tampaknya berhasil, strategi seperti itu hanya dapat digunakan satu kali. Ketika Chen Fan menyadari apa yang mereka rencanakan, dia akan menjauhkan diri dari keluarga Wang. Rencana mereka tidak bisa membuat Chen Fan setia dan bekerja untuk keluarga Wang. Sayang sekali, jika aku bersikap lebih baik pada Xiao Yun, keluarga Wang tidak perlu bergantung pada Chen Fan untuk menjadi keluarga teratas di Yanjin. Meskipun dia mengatakan demikian, Wang Zhongguo tidak merasa menyesal. Sebagai seorang tetua yang bijaksana, dia tidak pernah menyesali perbuatannya dan dia tidak khawatir apakah Chen Fan akan membalas dendam padanya. Bagaimanapun, Chen Fan adalah cucunya dan Wang Xiaoyun adalah putrinya. Akankah Chen Fan benar-benar memusnahkan keluarga Wang?
Sementara itu, keluarga Xiao sangat marah. Xiao Changfeng menggedor meja dan berkata, dia menantang keluarga Xiao dan martabat Tuan Tua. Kirimkan semua pelayan sekte kita. Kita harus melakukan apa saja untuk melenyapkan bajingan itu. Para senior keluarga Xiao lainnya juga sangat marah. Keluarga Xiao telah mendominasi Yanjin selama beberapa dekade dan mereka belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Mematahkan anggota tubuh keturunan mereka adalah provokasi terbesar bagi keluarga Xiao. Tuan Tua Xiao duduk dengan mata terpejam, tampak terisolasi dari dunia. Seseorang diam-diam menyarankan untuk mencari tahu identitas Chen Fan. Bagaimanapun, untuk bisa membunuh Grandmaster Wu Shenhe, dia pasti memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Tidak peduli siapa dia tidak bisa lepas dari kita. Jika keadaan tidak berjalan baik, Tuan Tua kita bisa meminta bantuan keluarga Ye. Tidak ada seorang pun di Tiongkok yang bisa melawan keluarga Ye. Xiao Changfeng berkata sambil menggerakkan tangannya dengan intens. Banyak senior dari keluarga Xiao mengangguk. Kemudian, seorang pelayan masuk. Tuanku, kami mendapat kabar. Pria dari keluarga Wang itu bernama Chen Fan. Dia berasal dari kota Jin dan juga bernama Chen Beixuan. Semua orang terdiam. Lengan Xiao Changfeng masih tetap di udara dan bahkan Tuan Tua Xiao yang tenang pun membuka matanya karena terkejut. Apa, itu dia? Seluruh keluarga Xiao terdiam. Semua anggota senior membeku seperti patung dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sebagai keluarga teratas Yanjin, keluarga Xiao pasti pernah mendengar tentang Chen Fan. Dia menduduki peringkat pertama dalam daftar ilahi dan mampu bersaing dengan negaranya sendiri. Orang terakhir yang ingin diprovokasi keluarga Xiao saat itu pastinya adalah Chen Fan. Namun, dialah yang mematahkan lengan dan kaki Xiao Xuan. Tuan Tua Xiao sedang duduk dengan mata terbuka lebar. Mereka yang berteriak untuk membalas dendam terhadap Chen Fan juga terdiam, wajah Xiao Changfeng bahkan menjadi pucat. Ayah, Xuan adalah cucumu dan masa depan keluarga Xiao. Kita harus membalaskan dendamnya. Tapi itu Chen Beixuan, apa yang bisa kita lakukan? Seseorang bergumam. Sayangnya, semua orang harus setuju meskipun mereka marah. Chen Fan mendominasi dunia dan telah mengalahkan negara-negara kuat. Jika mereka ingin membalas dendam, mereka harus meminta bantuan Ye Qingchang, kecuali mereka bisa menggunakan senjata nuklir. Namun, bahkan Ye Qingchang mungkin tidak dapat mengalahkan Chen Fan, karena peringkat Chen Fan lebih tinggi darinya di Divine Roll. Tuan Tua Xiao tetap diam. Ayah, Xiao Changfeng berteriak putus asa. Baiklah, Tuan Tua Xiao membuka matanya dan ada sedikit kesedihan. Xuan memang menyinggung pejuang tertinggi dalam daftar ilahi sehingga anggota tubuhnya pantas dipatahkan. Namun, dia masih anggota keluarga Xiao dan kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kemudian, Tuan Tua Xiao bangkit perlahan. Chen Beixuan kuat tapi ini Yanjin dan kami punya aturan sendiri. Kami tidak bisa membiarkannya menjadi liar. Selain itu, pasti ada seseorang yang bisa bersaing dengannya di dunia besar ini. Ayah, apa maksudmu? Xiao Changfeng sedikit gemetar. Bersiaplah, aku akan ke Gunung Yan untuk bertemu teman lama. Tuan Tua Xiao mendongak dengan tatapan penuh tekad. Chen Fan mematahkan lengan dan kaki Xiao Xuan, dan melemparkannya ke Gunung Utara. Ini mengejutkan seluruh Yanjin. Hanya 3 hari telah berlalu sejak Chen Fan memasuki Yanjin, dan banyak hal yang tak terbayangkan telah terjadi, termasuk Chen Fan menolak pertunangan, Tuan Tua Qin bertemu langsung dengan keluarga Wang dan Xiao Xuan mematahkan anggota tubuhnya. Orang itu kacau. Sekarang keluarga Xiao sedang marah, bahkan keluarga Wang pun tidak bisa menyelamatkannya. Itu benar, keluarga Xiao adalah keluarga teratas Yanjin. Jumlah bisnis yang mereka kendalikan melebihi jumlah miliarder. Selain itu, mereka bertanggung jawab atas setengah industri energi di Tiongkok dan sekaya sebuah negara. Keluarga Wang jauh lebih lemah dibandingkan dengan keluarga Xiao. Hehe, dia memang laki-laki wanita, tapi dia tidak akan bisa menikmati hubungan cintanya lagi. Tidak ada yang mengira Chen Fan bisa membuatnya hidup. Mereka mengharapkan keluarga Xiao menangkap Chen Fan, mematahkan anggota tubuhnya dan mengusirnya dari Yanjin. Namun, 3 hari kemudian, Chen Fan masih bersantai di Gunung Utara, mengamati daun maple bersama pacarnya. Di sisi lain, keluarga Xiao tetap diam. Tidak ada yang mengatakan apapun tentang hal itu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tidak, itu tidak benar. Mengapa keluarga Xiao tidak melakukan apa-apa?
Para pengamat yang cerdik menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan kekuatan keluarga Xiao, mereka pasti mengkhawatirkan sesuatu jika tidak segera membalas dendam. Namun, Chen Fan hanyalah keturunan biasa dari keluarga Wang. Tidak ada yang perlu ditakutkan oleh keluarga Xiao. Aneh, apa yang terjadi dengan keluarga Xiao? Zhang Yu sangat ingin menyaksikan momen keluarga Xiao mematahkan anggota tubuh Chen Fan, sehingga Chen Fan bisa merasakan penghinaan yang dideritanya. Namun, keluarga Xiao tetap diam dan diam. Saya pikir kita telah melakukan kesalahan. Ouyang Qiong mengerutkan kening. Dulu kami berpikir bahwa pria itu hanyalah pion dari keluarga Wang, tetapi tampaknya dia adalah orang kunci bagi mereka. Tuan Tua Qin bersedia mengizinkan cucunya menjadi selirnya. Xiao Xuan membawa seorang pelayan sekte untuk menemuinya tetapi berakhir dengan patah anggota badan, dan sekarang keluarga Xiao tidak mengatakan apa-apa. Semua ini karena pria itu. Dia jelas bukan orang biasa, kata Ouyang Qiong, dengan pasti. Tapi siapa sebenarnya dia? Gadis Prada itu bertanya-tanya. Itu adalah sesuatu yang juga aku coba cari tahu. Ouyang Qiong menggelengkan kepalanya. Keluarga mana di Tiongkok yang bisa mengancam keluarga Xiao, yang menduduki peringkat 5 besar di negara ini? Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali keluarga Ye. Menurutku pria itu tidak lebih kuat dari keluarga Ye. Zhang Yu mendengus. Keluarga Ye, nama belakangnya Chen. Ouyang Qiong tiba-tiba mengayunkan tubuhnya dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tunggu, siapa nama asli pria itu? Saya mendengar dari Tong bahwa itu mirip dengan Chen Fan, kata Zhang Yu sambil menggaruk kepalanya. Chen Fan, keluarga Chen di kota Jin, Chen Beixuan. Dia adalah Chen Beixuan. Ouyang Qiong menggedor kakinya dan bangkit dengan mata berbinar. Itu menjelaskan segalanya. Siapa lagi selain Chen Beixuan yang mendominasi dan tak terkalahkan? Siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu? Siapa Chen Beixuan? Saat Zhang Yu bertanya-tanya, semua orang di sebelahnya menjadi serius. Nama Chen Fan telah beredar di utara selama beberapa tahun. Semua keluarga besar di wilayah tersebut telah mendengar tindakannya, termasuk pembantaian keluargaan dan keluarga Fu, yang memaksa para pemimpin untuk berlutut di hadapannya. Namun, Zhang Yu masih muda sehingga dia tidak tahu banyak tentangnya. Semuanya tidak menjawab tetapi hanya menatap Zhang Yu dengan tatapan kasihan. Mereka mengira setelah membuat marah Chen Beixuan, Zhang Yu mungkin tidak akan selamat di tahun baru Imlek. Yah, lebih baik jika kamu tidak mengetahuinya. Ouyang Qiong menggelengkan kepalanya. Sementara kelas atas Yanjin sedang menunggu keluarga Xiao untuk menendang pantat Chen Fan. Sebuah pesan rahasia yang datang dari anggota junior keluarga Wang tiba-tiba mulai beredar di antara mereka. Dikatakan bahwa Chen Fan adalah Chen Beixuan dan ibunya Wang Xiaoyun adalah putri Tuan Tua Wang, artinya dia adalah cucu Wang Zhongguo. Banyak orang tidak mempercayainya pada awalnya, tetapi ketika berita itu menyebar, keluarga Qin diam-diam mengakuinya dan keluarga Xiao tetap diam. Ketika mereka memastikan bahwa itu benar, seluruh Yanjin menjadi panas. F***K, Chen Beixuan ada di Yanjin. Dia pembunuh nomor 1 di dunia. Kudengar dia pernah membunuh pemimpin 16 keluarga di kota Jin. Pantas saja hanya Chen Beixuan yang bisa menakuti keluarga Xiao. Jadi, mengapa Xiao Xuan pergi menemui Chen Beixuan? Apa dia tidak tahu kalau dialah yang menghancurkan armada Laut Hitam? Tidak hanya komunitas kelas atas Yanjin, sektor bisnis, komunitas seni bela diri, dunia bawah tanah dan banyak kekuatan asing semuanya terkejut. Chen Fan menduduki peringkat pertama di Divine Roll. Dia baru-baru ini berada di Eropa. Siapa yang mengira dia akan berada di Yanjin setelah beberapa hari dan sebenarnya adalah cucu Wang Zhongguo. Benar, saya ingat Wang Zhongguo memang memiliki seorang putri bernama Wang Xiaoyun. Dia adalah mantan CEO Grup Jin Xiu dan Grup Jin Xiu adalah pendahulu dari perusahaan Qiong Utara. Bagaimana Wang Zhongguo bisa seberuntung itu memiliki cucu yang begitu kuat? Sepertinya keluarga Qin dan keluarga Wang berkembang pesat. Pantas saja Tuan Tua Qin ingin cucunya menikah dengan keluarga Wang, kata banyak orang dengan iri. Banyak keluarga besar di Yanjin yang cukup iri. Keluarga Xiao menjadi keluarga teratas Yanjin dengan dukungan dari keluarga Ye, sementara Chen Fan adalah pejuang tertinggi di daftar ilahi dan merupakan cucu dari Tuan Tua Wang. Ini akan memberikan status yang lebih tinggi kepada keluarga Wang, mereka bahkan mungkin akan melampaui keluarga Xiao cepat atau lambat. Banyak anggota junior keluarga Wang merasa bangga, mereka benar-benar lupa bagaimana mereka memperlakukan
Chen Fan dan keluarganya. Sedangkan keluarga besar lainnya, mereka tetap netral dan tidak melakukan apapun. Chen Fan telah melanggar aturan komunitas kelas atas, tetapi dia terlalu kuat untuk dilawan oleh keluarga. Maaf, saudara Chen harus istirahat. Tidak ada yang bisa mengunjunginya tanpa pemberitahuan lebih lanjut. Banyak orang mengunjungi villa di Gunung Utara tempat Chen Fan menginap, termasuk mereka yang berasal dari kelas atas Yan Jin, seniman bela diri, utusan dari konsorsium asing, dan sebagainya. Anggota keluarga Wang telah menjadi pengawal Chen Fan, mengusir orang-orang ini. Melihat tokoh-tokoh penting itu begitu hormat, keluarga Wang menjadi semakin sombong. Wang Chenchen berjalan melewati pintu depan dan akhirnya menyadari betapa superiornya sepupunya. Saya tidak tahu sepupu Chen Fan begitu populer. Pantas saja teman-teman saya ingin saya mendapatkan tanda tangannya. Wang Chenchen berpikir sambil mengetuk. Wang Xiaoyun membuka pintu dan segera mengundang keponakannya masuk. Di villa nomor 5, Fang Qiong sedang menangani urusan perusahaan. Chen Fan sedang berbaring di sofa seperti tuan yang malas, menunggu ayah mengupas buah pir. Wang Chenchen tidak percaya bahwa pemuda malas ini adalah Chen Beixuan yang legendaris. Sepupu, apa yang kamu baca? Wang Chenchen menemukan bahwa Chen Fan sedang memegang surat undangan. Surat itu berwarna merah dengan kata-kata hitam dan tampak sederhana dan serius seperti seorang tetua berusia 100 tahun. Oh, ini surat tantangan, kata Chen Fan. Surat tantangan. Mata Wang Chenchen melotot. Iya, menarik bukan? Aku sangat ingin bertemu dengannya. Chen Fan meletakkan surat itu dan tersenyum. Wang Chenchen mengintip dan melihat kata, "Ye", di surat itu diikuti dengan kata buram lainnya. Dia perlahan membaca sisanya. Kamu kincang. Wang Chenchen langsung menjadi pucat. Tanggal 20 Januari tahun 2012, pada malam tahun baru Imlek. Ye Qingchang mengundang Chen Beixuan untuk bertempur di puncak gunung Yan di luar Yanjin. Dunia terkejut. Kamu Qingchang, pendiri Kunlun dan pejuang paling kuat di Tiongkok. Sejak dia menjadi seniman bela diri, dia telah mengalahkan geng hijau, sekte Hong, Balai Naga, Buddhisme Tantra, dan keluarga Lin. Dia menduduki peringkat teratas di Tiongkok selama 60 tahun dan dianggap sebagai penjaga negara. Chen Fan bahkan lebih kuat. Prajurit terbaik dalam daftar ilahi, ke-6 di dunia dan memiliki kekuatan untuk mengalahkan negara adidaya sendirian. Kedua tuan besar ini akan bertarung habis-habisan di depan mata semua orang. Berita ini menggemparkan dunia seperti gempa bumi dan dengan cepat menyebar dari Tiongkok ke Korea, Jepang, Hong Kong, Asia Tenggara, Eropa Barat, Amerika Utara, Timur Tengah. Dalam sekejap, seluruh dunia mengetahuinya. Ye Qingchang akan bertarung dengan Chen Beixuan. Ini akan menjadi pertarungan antara pejuang terbaik dari dua generasi. Kita harus pergi ke sana. Ini mungkin pertempuran paling gemilang dalam 1000 tahun terakhir. Sepanjang sejarah, hanya pertempuran antara dewa dan dewa tingkat bumi yang bisa menandinginya. Mata para Dark Overlord yang tak terhitung jumlahnya berbinar-binar. Meskipun Ye Qingchang tidak bertarung selama 50 tahun, dia masih menduduki peringkat tinggi dalam daftar ilahi, dan telah mengalahkan Lin Suming dan para juri gereja Kristen. Karena Lin Suming telah menjadi dewa fana, Ye Qingchang akan berada di alam apa saat ini? Apakah dia dewa tingkat bumi? Tidak ada yang tahu, dan Chen Fan benar-benar seorang pejuang yang tak terkalahkan saat itu. Chen Fan telah mengalahkan Jepang dan Rusia, serta menindas Uni Eropa dan Amerika Serikat. Banyak orang telah mati kemanapun dia pergi, termasuk 20 pejuang negara abadi dan 5 pangeran kegelapan. Serangan yang menghancurkan sebuah pulau di luar London bahkan lebih mencengangkan lagi. Namun, banyak orang beranggapan bahwa Chen Fan membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan energi untuk serangan tersebut, sehingga kali ini mungkin tidak menunjukkan kekuatan senjata nuklir. Ayo pergi ke Tiongkok. Aku tidak akan menyesal jika bisa menyaksikan pertarungan antara dua tuan besar di bumi. Master Kendo Jepang berusia 100 tahun berjalan keluar dan melihat ke barat. Setelah mendengar berita tersebut, banyak prajurit menghentikan semua yang mereka lakukan dan bergegas ke Yanjin. Tuan ke-8, Grand Master Seni Bela Diri, Master Seni Bela Diri Campuran, dan Master Luar Biasa, semuanya berharap untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Bahkan para Kendo Master tua yang telah menghilang selama bertahun-tahun juga sedang dalam perjalanan. Ledakan di kuil emas di Amazon Amerika Selatan. Banyak orang beriman yang mengenakan pakaian terbuat dari dedaunan sedang berlutut dan beribadah. Tiba-tiba,
Seorang lelaki emas keluar dari kuil dan naik ke langit. Seluruh tubuhnya sepertinya terbuat dari emas murni, termasuk mata, lubang hidung, dan bibirnya. Apakah Dewa Emas telah bangkit? Banyak orang percaya yang membungkuk hormat dan menangis bahagia. Pria emas itu tidak memandang orang-orang di kakinya. Dia melihat ke arah timur dan berkata, "Ye Qingchang, Chen Beixuan. Aku tidak percaya kalian berdua tuan akan muncul dalam beberapa dekade terakhir ketika aku tertidur. Pertarungan ini seperti pertarungan antara para Saint. Aku harus pergi dan memeriksanya." Kemudian, manusia emas itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan melintas ke timur. Di tanah suci Brahmana di India, dua guru yoga sedang duduk berhadapan. Mereka tampak sangat tua dan tubuh mereka seperti kayu mati, tidak ada detak jantung yang terdengar. Chen Beixuan membunuh Rama. Aku harus pergi dan melihat apakah dia benar-benar memiliki kekuatan Gatvin. Kata guru kurus itu. Baiklah, jawab guru yang lain. Di wilayah tundra di Rusia, Oleg berjalan menuju kawanan serigala itu perlahan. Di antara beberapa tetua yang berkumpul di sekitar api unggun, yang berotot dengan rambut panjang dan helm kepala serigala berdiri dan berkata dengan nada meremehkan, "Pengkhianat Oleg, kamu mengkhianati Raja Serigala Perang dan meninggalkan kelompoknya, lalu memilih untuk bergabung dengan kejahatan negara manusia dan bahkan membantu mereka mengembangkan senjata garis darah. Kamu telah dikeluarkan dari persatuan tetua. Jangan pernah memasuki negeri serigala yang suci lagi." Beberapa tetua lainnya juga bangun satu persatu. Rambut mereka telah memutih, tapi mereka masih sekuat Raja Serigala Salju, Galdan. "Saya di sini untuk menyampaikan berita. Beberapa hari kemudian, akan ada pertempuran antara Chen Beixuan dan Ye Qingchang. Pertarungan tersebut akan menjadi yang paling dekat dengan pertandingan antara orang suci dalam 1000 tahun terakhir. Saya harap Anda tidak akan melakukannya, Rindu," kata Oleg dengan tangan di belakang punggung, lalu berbalik dan pergi. "Haha, apa istimewanya pertarungan antara dua manusia? Chen Beixuan lah yang membunuh Galdan. Kami menunjukkan belas kasihan padanya dengan tidak membalas dendam, dan sekarang kamu ingin kami melihatnya bertarung." Sementara para tetua mencibir, kata Oleg dari jauh. "Benar, aku lupa memberitahumu bahwa Chen Beixuan membantai 4 arbiter dari Departemen Arbitrase Dunia ke-8 beberapa waktu lalu. Jika kamu berpikir kamu lebih kuat dari Raja Serigala Perang dan Adipati ke-8, kamu bisa mengabaikan pertempuran itu." Semua tetua kelompok itu tercengang. Tidak hanya Amerika Selatan, India, dan Rusia, banyak pejuang tua dari berbagai belahan dunia yang berangkat ke Tiongkok. Beberapa dari mereka mungkin lebih tua dari Lin Suming. Beberapa bahkan adalah tuan dari ras alien. Ini bukan pertarungan normal. Ye Qingchang dan Chen Beixuan keduanya adalah pejuang terbaik di dunia dan tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa tingkat bumi. Selama pertempuran, seluruh energi mereka akan dipicu dan dikembangkan, jadi salah satu dari mereka akan terpicu dan berkembang, pasti bisa mencapai alam dewa tingkat bumi setelahnya. Kata seorang penguasa negara abadi. Belum ada dewa tingkat bumi di dunia selama lebih dari 1000 tahun. Leluhur darah dari keluarga hanyalah legenda dan tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung. Banyak penguasa negara abadi yang terjebak di bawah level dewa tingkat bumi, itulah satu-satunya hal yang ingin mereka capai sepanjang hidup mereka. Tanpa ragu, Chen Fan dan Ye Qingchang adalah prajurit yang paling dekat dengan level itu. Pertarungan mereka akan menginspirasi banyak orang. Pong, pong, pong. Banyak tuan bergegas ke Tiongkok. Azure Dragon pergi menemui Yan Jin secara langsung dan memerintahkan anak buahnya untuk mengatur barisan di sekitar kota. Banyak tuan yang dilarang memasuki Yan Jin. Banyak keluarga besar di Yan Jin terkejut. Itu hanya masalah kecil di mana anggota tubuh keturunan generasi ketiga patah. Dengan teknologi saat ini dan kekuatan keluarga Xiao, lengan dan kakinya akan baik-baik saja dan dia hanya perlu berbaring di tempat tidur selama beberapa tahun. Tapi tetap saja, Tuan Tua Xiao meminta Ye Qingchang untuk membalaskan dendam mereka, menyebabkan kekacauan seperti itu. Ya Tuhan, semua tuan di seluruh dunia berkumpul di sini di Yanjin. Sudah lama sekali sejak hal terakhir ini terjadi. Banyak yang terkejut. Saya khawatir hanya momen ketika Departemen Arbitrase Dunia ke-8 memobilisasi prajurit negara abadi di seluruh dunia untuk mengepung Dharma Raja Dinasti Qing 150 tahun yang lalu hampir tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran hari ini. Tak satu pun dari keduanya petarung lebih rendah dari Departemen Arbitrase Dunia Gelap.
kata seorang Grandmaster tua dari Sekte Tai Chi. Tuan, Chen Beixuan pernah menghadapi 5 arbiter dan membunuh 4 dari mereka, tetapi Ye Qingchang tidak bertarung selama hampir 50 tahun. Bukankah ada terlalu banyak perbedaan antara level mereka? Seorang murid bertanya-tanya. Para murid dan junior juga mengangguk. Dasar bodoh. Departemen Arbitrase Dunia Gelap bersembunyi selama 50 tahun. Apakah menurut Anda mereka benar-benar tidak melakukan apapun selama periode itu? Mereka mungkin tidak ingin memprovokasi Amerika Serikat dan Gereja Kristen, tetapi menurut Anda apakah mereka benar-benar akan membiarkan Tiongkok lolos? Jika kita lemah, Grandmaster tua itu mendengus. Jenderal Ye telah menjadi pejuang tertinggi dalam daftar ilahi selama 60 tahun, dan Anda pikir itu hanya sebuah lelucon. Orang-orang mengatakan bahwa 4 arbiter dari Departemen Arbitrase pernah datang ke timur namun akhirnya melarikan diri. Jenderal Ye jelas lebih dari itu, lebih kuat dari semua arbiter saat itu, belum lagi betapa kuatnya dia setelah bertahun-tahun. Wajah para murid menjadi pucat. Terjadi diskusi hangat di Tiongkok dan seluruh dunia. Ye Qingchang tidak bertarung selama beberapa dekade tetapi Chia masih menempatkannya di peringkat pertama dalam daftar ilahi, dan hanya menjadi yang kedua ketika Chen Fan muncul. Meskipun dia membunuh lebih sedikit prajurit negara abadi daripada yang dilakukan Chen Fan, Ye Qingchang terlalu tidak terduga. Siapa yang tahu kalau dia telah menjadi dewa tingkat bumi? Kakek, rasanya tidak enak. Berbeda dengan Tuan, keluarga besar di Yanjin semuanya tercengang. Dibandingkan dengan pertarungan antara Chen Fan dan Ye Qingchang, pertengkaran antara ketiga keluarga bukanlah hal yang penting. Pertarungan, kedua pejuang ini bisa mempengaruhi perkembangan dunia dan bahkan Presiden Amerika pun ikut menyaksikannya. Keluarga Xiao dan keluarga Wang sama sekali tidak penting. Kami hanya berharap Chen Fan bisa mengalahkan keluarga Xiao sehingga kami bisa merebut posisi mereka, tapi Tuan Tua Xiao tiba-tiba meminta bantuan Ye Qingchang. Hanya anggota junior yang terluka. Mengapa mereka ingin penjaga Tiongkok melakukannya membalas dendam pada mereka? Kata Wang Chen. Dia sedikit bingung. Meskipun segala sesuatunya berjalan sesuai rencana, pengaruh pertempuran itu jauh di luar kendali keluarga Wang. Anggota keluarga Wang lainnya juga cemas. Negara-negara di seluruh dunia, banyak kekuatan dan konsorsium yang kuat mengikuti perkembangan pertempuran, dan keluarga Wang hanyalah sebagian kecil dari mereka. Mereka akhirnya menyadari betapa berpengaruhnya Chen Fan. Jangan panik, keluarga kita akan menjadi pemenang tidak peduli siapa di antara mereka yang menang. Jika Chen Fan menang, dia adalah cucuku. Jika Ye Qingchang menang, kita akan tetap menjadi salah satu dari 5 keluarga besar di Yanjin. Wang Zongguo berteriak. Anggota keluarga Wang yang lain akhirnya mengerti. Benar, keluarga Wang akan menjadi pemenang, apapun yang terjadi. Apa yang mereka takuti? Mereka mengangguk dan tersenyum. Wanita tua itu berseri-seri, sementara kilatan kekejaman melintas di mata Wang Chen. Sepupuku, kuharap kaulah yang mati. Sementara itu, di puncak Gunung Yan, 2 pria berdiri dengan tangan di belakang punggung. Salah satunya adalah seorang tetua berjubah hitam, sementara yang lainnya adalah seorang pria berseragam militer. Mereka berdua berdiri tegak seolah-olah mereka adalah orang yang sama. Beberapa saat kemudian, pria berseragam militer berkata, "Ayah, mengapa kamu setuju dengan pertempuran ini?" Gunung Yan membentang sejauh belasan mil dan seluruh gunung ditutupi pohon maple. Di musim gugur, area ini dipenuhi daun maple dan dianggap sebagai salah satu dari 8 pemandangan paling indah di Yanjin. Penatua berjubah hitam dan lelaki kurus berdiri di puncak gunung. Angin sepoi-sepoi menghindari tubuh mereka seolah-olah dibelah dengan pisau. Penatua berjubah hitam itu kokoh dan rambut putihnya berdiri tegak seperti pedang. Keluarga Xiao memang pernah membantu keluarga kami sebelumnya dan Tuan Tua Xiao adalah teman lamamu, tapi kami telah mendukung mereka selama beberapa dekade, bantuan itu seharusnya sudah dibalas. Selain itu hanya masalah yang diciptakan oleh keturunan generasi ketiga. Kamu bisa memberi Tuan Tua Xiao ramuan penguat tulang. Mengapa kamu harus bertarung? Kata pria kurus itu dengan kekhawatiran di matanya. Kalian berdua adalah pejuang yang kuat di alam semesta. Pertarungan di antara kalian hanya akan membuat orang yang kalian cintai khawatir dan musuhmu bersukacita. Kenapa? Bei Chen, apakah kamu tidak percaya padaku? Penatua berjubah hitam bertanya dengan suara hangat. Dia harus menjadi pria yang santai. Ye Qingchang dulunya adalah seorang perampok sebelum bergabung dengan tentara.
Dia biasa memukuli orang dan merampok rumah untuk menegakkan keadilan. Ia pernah mendominasi wilayah Gansu dan Shanxi dan merupakan tokoh terkenal di negara tersebut, namun akhirnya menghilang. Chen Beixuan meledakkan sebuah pulau dengan serangan di depan Amerika. Kekuatan itu sama kuatnya dengan senjata nuklir. Bahkan dewa tingkat bumi pun tidak mampu melakukannya. Pria itu ragu-ragu dan berkata, "Itu hanya kekuatan harta karun Dharma." Chen Beixuan belum benar-benar menjadi dewa tingkat bumi. Kalau tidak, dia akan langsung pergi ke Washington dan memaksa Presiden Amerika untuk meminta maaf. Ye Qingchang tertawa. Meskipun dia belum pernah bertemu Chen Fan, dia tahu banyak hal tentangnya. Selain kekuatan artefak Dharma, Chen Beixuan pernah menghadapi 5 arbiter sendirian dan membunuh 4 di antaranya. Ini sudah menakutkan. Anda harus tahu betapa kuatnya arbiter tersebut, kata pria itu. Haha, itu sudah lama sekali seperti yang kamu katakan. Ye Qingchang mencibir. 30 tahun yang lalu, para ksatria darah melakukan pelanggaran di negara kita beberapa kali dan aku bertarung dengan mereka. Awalnya, aku kalah tapi kemudian aku berhasil membalikkan keadaan. Selama pertempuran terakhir, bahkan ketiga arbiter bersama-sama tidak bisa mengalahkanku. Jadi, siapa yang tahu betapa kuatnya aku 30 tahun kemudian? Katanya saat kekejaman di tubuhnya melonjak. Tapi ayah, kamu juga memberitahuku bahwa hanya kalian berdua yang bisa bersaing dengan Chen Beixuan. Kata pria kurus itu. Memang, Ye Qingchang mengangguk. Chen Beixuan sangat berbakat dan dia adalah seorang sage abadi, bahkan 10 orang dariku tidak bisa dibandingkan dengannya, tapi... Tiba-tiba, pancaran aura keluar dari mata Ye Qingchang. Bakat adalah bakat, kekuatan adalah kekuatan. Aku tidak sekuat Duke Kegelapan dan rekan-rekannya tapi aku bertarung dengan mereka lagi, dan akhirnya mengalahkan mereka satu persatu. Kemauan yang kuat sangat penting untuk bertarung dan aku tahu saya lebih baik dari siapapun di dunia dalam aspek ini. Pria itu gemetar. Inilah ayahnya yang arogan dan tidak pernah menyerah. Ye Qingchang telah mengalami lebih dari 300 pertempuran sepanjang hidupnya. Dia mungkin tidak menang setiap saat, tetapi dialah yang berdiri di puncak dunia, bukan lawan-lawannya. Ledakan. Kemudian, pilar ki merah menjulang dari gunung lain ke langit. Esens ki dalam jarak 300 meter berkumpul di sekitar pilar dan membentuk awan merah besar. Hebat, pilar merah tua dan awan esens ki. Nantian telah memasuki keadaan abadi. Keluarga kami memiliki pejuang negara abadi lainnya sekarang. Saya tidak perlu khawatir bahkan jika saya mati di Gunung Yan. Ye Qingchang tertawa terbahak-bahak, dan pria kurus itu kagum. Begitu saudaranya Ye Nantian memasuki keadaan abadi, dia akan mampu hidup hingga 150 tahun. Selain itu, awan esens Ki Ye Nantian lebih besar dari apa yang dimiliki oleh pejuang negara abadi, yang berarti bahwa ia memiliki potensi yang tak terbayangkan. Sebagai perbandingan, menjadi pemimpin keluarga Ye bukanlah apa-apa. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak tuan yang tiba di Gunung Yan dari seluruh dunia. Bahkan orang-orang dari Sekte Qiong Utara, termasuk Yukishiro Sa, Asiu, Raja Naga dan Hua Yunfeng, datang satu demi satu. Villa di Gunung Utara tiba-tiba dipenuhi orang. Tuan, kamu akan bertarung dalam beberapa hari. Mengapa kamu masih bersantai? Kata Asiu. Aku tak terkalahkan, aku bisa mengalahkan Ye Qingchang dengan satu tangan. Apa yang harus aku khawatirkan? Chen Fan menguap dan berbaring di sofa, sementara Yukishiro Sa memijat punggungnya. Asiu menjulurkan lidahnya dan berkata, brengsek. Bahkan tim peneliti Amerika telah menemukan bahwa harta karun Dharmamu hanya bisa menyerang sekali dan butuh waktu lama untuk mengisi ulang energinya. Berhati-hatilah saat pergi ke Gunung Yan. Ye Qingchang mungkin akan mencabik-cabikmu. Ini hanya penelitian. Mereka tidak tahu persis waktu pengisian ulangnya. Selama mereka tidak tahu cara menghadapi saya, siapa yang berani memprovokasi saya? Chen Fan berkata dengan malas. Guntur 5 elemen hanya digunakan untuk memberitahu dunia bahwa Chen Fan memiliki sesuatu yang sekuat senjata nuklir. Itu tidak diperlukan setelah itu. Amerika Serikat dan negara-negara lain cukup pintar, mereka tidak akan mengambil risiko menyinggung Chen Fan. Bagaimana jika harta Dharma miliknya dapat diisi ulang dengan cepat? Ye Qingchang tetap berada di posisi pertama dalam daftar ilahi selama 60 tahun. Apakah kamu tidak khawatir? Asiu bertanya-tanya. Tidak masalah. Benar kan, Nona Red Sparrow? Chen Fan melirik ke pintu. Benar saja, Red Sparrow berambut pendek masuk, mengenakan jaket kulit hitam.
Red Sparrow berkata dengan lembut, aku tidak percaya kamu akhirnya bertarung dengan orang tua itu. Ye Qingchang telah mempelajariku selama hampir 5 tahun. Dia telah menungguku mencapai level tertentu, sehingga dia bisa bertarung denganku untuk menjadi dewa tingkat bumi. Jadi, bukannya aku ingin bertengkar dengannya. Dialah yang tidak mau melepaskanku. Aku mungkin bisa lolos sekali, tapi tidak 2 kali. Tidak peduli apa, dia akan tetap memulai pertempuran. Jadi, mengapa aku tidak memberinya kesempatan? Kata Chen Fan dengan malas. Red Sparrow menjadi pucat seolah dia baru saja melihat hantu. Bagaimana kamu tahu itu? Chen Fan meregangkan tubuhnya dan berkata, sejak saya mengetahui bahwa Ye Qingchang bertanggung jawab untuk menentukan peringkat para prajurit di Heaven Roll, saya selalu memikirkan spekulasi ini. Orang mengira aku adalah Kunlun, yang muda, sombong, dan sukses yang mengatur gulungan surga pada waktu itu, tetapi mereka memanggilku Curmu John Chen. Saya kira Ye Qingchang sudah menemukan sesuatu saat itu. Apakah Anda benar-benar reinkarnasi dari binatang purba atau sage, seperti yang dikatakan orang tua itu? Red Sparrow bertanya-tanya. Chen Fan tertawa dan melanjutkan, Ye Qingchang mengizinkan saya untuk mendominasi Tiongkok dan membantai banyak Grandmaster dan pejuang negara abadi di seluruh dunia, tidak pernah keluar untuk menindas saya, tidak sekalipun. Direktur Xiao dari departemen Anda juga harus berada di bawah komandonya. Itu benar, Red Sparrow mengangguk. Chen Fan duduk dan berkata dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Qingchang sudah terlalu lama tak terkalahkan. Jika leluhur darah tidak muncul, Duke Kegelapan dan teman-temannya adalah satu-satunya orang di bumi yang dapat bersaing dengan Ye Qingchang. Tetapi keturunan dari Kindred tidak dapat membantu budidayanya, jadi dia telah menunggu saya muncul. Rupanya, dia tahu bahwa aku jauh lebih kuat dari yang dia duga, itulah sebabnya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk mengundangku berperang. Penguasa langit mistik utara hampir tidak bisa dibodohi. Hanya saja Chen Fan terlalu malas untuk berpikir, kadang-kadang tentang hal itu. Lagi pula, dia bisa membunuh musuh-musuhnya dengan serangan apapun rencana mereka, jadi mengapa repot-repot? Red Sparrow tidak bisa berkata-kata dan terpaku di tempat. Dalam pikirannya, Chen Fan hanyalah seorang pembunuh sembrono yang kuat tetapi tidak dihormati oleh orang lain. Namun, dia melihat sisi baru Chen Fan hari itu, yang seperti Tuhan Yang Maha Tahu, tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan darinya. Saya kira Ye Qingchang tidak meminta Anda untuk datang, kan? Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa tingkat bumi dan telah menunggu pertempuran ini begitu lama. Dia tidak ingin aku menahan diri, dia ingin aku menggunakan kekuatan penuhku untuk mendorongnya ke level berikutnya. Seberapa pentingkah dewa tingkat bumi bagi suatu negara? Dia sudah lama menunggu hari ini tiba, dia membutuhkan bantuanku. Chen Fan berdiri dan melihat ke arah barat, kehendak keabadiannya menyebar ke seluruh Yanjin dan bertabrakan dengan jiwa surgawi seperti gelombang melawan karang. Pihak lain berdiri kokoh seperti gunung, seolah-olah dia telah bergabung dengan gunung Yan dan kekuatannya sekuat kehendak abadi. Pasukan mereka segera berpisah begitu mereka bentrok. Mereka berdua tahu siapa pihak lainnya. Ya, itu adalah ideku untuk datang ke sini. Red Sparrow menundukkan kepalanya. Chen Fan berkata, kembalilah. Ye Qingchang hanyalah seorang seniman bela diri biasa dan dia ingin menjadi dewa tingkat bumi sepanjang hidupnya. Saya tidak akan menahan diri, kalau tidak, itu akan menjadi tidak hormat padanya. Di mata Red Sparrow, Chen Fan sangat besar, seolah-olah dia terhubung dengan langit. Orang ini pada dasarnya adalah makhluk surgawi. Red Sparrow menunduk dan berjalan keluar dengan cepat. Dia berhenti di tengah jalan, dia berkata setelah ragu-ragu sejenak, orang tua itu pergi ke lembah pemakaman dewa di Kunlun bertahun-tahun yang lalu dan telah banyak berubah sejak saat itu. Hati-hati. Kemudian, Red Sparrow pergi. Chen Fan berdiri di sana tanpa ekspresi dan berbisik, Ye Qingchang memang memiliki banyak kartu di tangannya, tapi dia tidak tahu kemampuanku. 3 hari kemudian, di Gunung Yan, hutan dalam jarak 10 mil jauhnya dipenuhi dengan tuan dari seluruh dunia, termasuk Tuan Kegelapan yang terkenal, Grandmaster Seni Bela Diri, Master Seni Bela Diri Campuran, dan seterusnya. Tak terhitung banyaknya orang yang memandang ke atas. Pertempuran akhirnya akan segera berakhir, mulai. Ayah, apakah kamu yakin ingin menonton pertempuran itu? Wang Keqin membantu Tuan Tua Wang keluar dari mobil. Tuan Wang yang berusia 80 tahun terengah-engah dan memandang ke puncak Gunung Yan.
Saya tidak akan merasa nyaman jika saya tidak menyaksikan pertempuran dengan mata kepala sendiri. Wang Chen dan yang lainnya mengikuti di belakang. Sepanjang perjalanan menuju puncak, banyak prajurit elit berpakaian hitam yang menjaga kedua sisi jalan setapak. Mereka memiliki simbol naga di dada mereka dan tampaknya merupakan penjaga, Kunlun, misterius dari legenda. Wang Chen melihat banyak orang aneh berdiri dan duduk di belakang para prajurit di kedua sisi hutan. Para guru yoga kurus, petarung setinggi 2 meter, ekstraordinaris berambut pirang, dan master seni bela diri yang kejam. Mereka semua tampak galak, semuanya adalah ahli dari berbagai tempat. Tuan-tuan ini semuanya terkenal di dunia gelap. Masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menjadi salah satu dari 10 prajurit teratas di Yanjin, beberapa bahkan bisa bersaing dengan mendiang Wu Shenhe. Namun, mereka tetap tinggal di hutan dan tidak melakukan tindakan gegabah. Orang-orang ini setara dengan separuh dunia kegelapan dan kekuatan mereka bersama-sama dapat menghancurkan suatu negara, kata Tuan Tua Wang dengan tenang. Wang Keqin dan Wang Chen ketakutan. Mereka akhirnya menyadari pengaruh dan kekuatan Chen Fan. Pertarungannya telah menarik perhatian separuh dunia. Tuan-tuan yang pemberani dan tak terkalahkan ini mungkin tidak menganggap serius negara adidaya, meski begitu, mereka hanya berdiri di sana, tampaknya waspada terhadap dua pejuang papan atas. Gunung Yan memiliki 9 puncak dan membentang lebih dari 10 mil. Tuan Tua Wang dan anggota keluarganya pergi ke puncak kedua. Selain mereka, keluarga besar lainnya seperti keluarga Xiao, keluarga Li, keluarga Mu, dan keluarga Han semuanya hadir. Setelah beberapa saat, Tuan Tua Qin juga tiba bersama para senior keluarga Qin dan Qin Yaner. Meskipun Qin Yaner, yang mengenakan gaun putih, terlihat agak kuyu, hal itu tidak mempengaruhi kecantikannya yang tiada taraf sama sekali, dia malah membuat orang ingin memeluknya. Dia memang wanita tercantik di Yanjin. Sayang sekali dia harus menikah dengan Chen Fan. Wang Chen iri pada Chen Fan. Dibandingkan dengan Qin Yaner, tunangannya Han Junli, sedikit lebih rendah. Saudari Qin, kamu di sini. Xiao Xianzu menyapa Qin Yaner dan ibunya segera menghentikannya. Dia bukan lagi menantu perempuan kita. Tangan dan kaki Xuan patah karena dia dan bahkan kakekmu Ye harus berjuang untuk menegakkan keadilan. Mengapa kamu masih memanggilnya kakak Qin? Xiao Xianzu membeku. Qin Yaner memaksakan senyum dan berkata, tidak. Apa-apa, Xianzu. Hari ini adalah hari pertempuran, kita akan berbincang lagi nanti. Qin Yaner berbalik dengan kesedihan di matanya. Banyak orang di lingkaran sosial Yanjin mengatakan bahwa Qin Yaner ingin berhubungan dengan Chen Fan karena kekayaan dan kejayaannya, dan bahwa dia tidak keberatan berbagi Chen Fan dengan pacarnya sebagai selir. Dalam sekejap, dia telah jatuh dari wanita tercantik di Yanjin menjadi sampah di bawah. Chen Fan terlalu kuat dan kejam. Dia akan membunuh dan mematahkan anggota tubuh seseorang dengan mudah. Banyak keluarga besar di Yanjin memutuskan untuk memboikotnya, dan keluarga Qin, yang ingin menjalin hubungan dengan Chen Fan, tampaknya menentang keluarga lainnya. Saudara Ouyang, menurutmu siapa yang lebih kuat? Gadis Prada itu bertanya. Ouyang Qiong mengerutkan kening. Meski sempat mendominasi sektor bisnis dan pasar saham, ia sama sekali tidak memikirkan hal-hal seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa Dewa Perang Ye akan menang. Dia adalah tuan besar yang berusia 100 tahun, dan Chen Beixuan baru berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa bersaing dengan Dewa Perang Ye? Kata Zhang Yu. Dia telah menghabiskan beberapa malam dengan gelisah dan pembuluh darah mulai muncul di matanya. Sejak dia mengetahui bahwa Chen Fan adalah Chen Beixuan, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa tidur sama sekali. Dia menunggu hari ini tiba, berharap melihat Chen Fan kalah. Ouyang Qiong mengerutkan kening dan tidak mengatakan apapun. Kelompok orang lain juga mulai berdiskusi. Hampir semua dari mereka yang muncul untuk menyaksikan pertempuran itu berasal dari kelas atas Yanjin. Banyak orang yang hadir tidak tahu apa-apa tentang dunia gelap, beberapa dari mereka mulai berbicara omong kosong. Seorang pria sembrono menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir semua ini palsu. Kita berada di abad ke-21 dan orang-orang masih membicarakan tentang pejuang negara abadi. Apakah Anda bercanda? Ouyang Qiong mengenalnya. Dia adalah Wu Zicheng dari keluarga Wu, keluarga kelas menengah di Yanjin. Meskipun keluarga Wu memiliki aset lebih dari 10 miliar, mereka termasuk orang baru dalam lingkaran ini dan tidak tahu betapa menakutkannya dunia kegelapan. Kita bisa pergi keluar angkasa dan menyelam jauh ke dalam lautan.
Pejuang negara abadi dan dewa tingkat bumi hanyalah bagian dari takhayul lama, kata pemuda lainnya. Ouyang Qiong mengenalnya. Dia berasal dari keluarga Yi di distrik Beihai. Keluarga Yi berperingkat lebih rendah dari keluarga Wu dan hanya merupakan keluarga kecil kelas bawah. Mendengar mereka berdiskusi dan menilai dengan tidak hormat, Ouyang Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Keluarga-keluarga ini tidak akan pernah berkembang. Saya pikir Ye Qingchang melakukan ini hanya demi ketenaran dan reputasinya. Dia tidak muncul selama beberapa dekade, bagaimana orang masih bisa memanggilnya penjaga Tiongkok. Dia hanya berusaha menjadikan dirinya populer dan unggul. Sementara Wu Zicheng berbicara, guntur datang. Seberkas cahaya keemasan menyapu langit dan melaju menuju gunung. Kemudian, muncullah seorang laki-laki yang tubuhnya terbuat dari emas. Dia mengenakan jubah emas dan dia memegang tongkat emas di tangannya. Pria itu berdiri di udara dan lingkaran cahaya di sekeliling tubuhnya menerangi pegunungan seperti dewa. Pepohonan di sekelilingnya bengkok karena energinya. Ini, tidak hanya Wu Zicheng, anggota keluarga lainnya juga tercengang. Mereka hanyalah sekelompok orang biasa. Mereka mungkin pernah melihat master kekuatan internal menghancurkan batu atau seorang kultivator membacakan mantra, tapi pastinya mereka tidak pernah melihat manusia emas yang bisa terbang. Apakah ini kekuatan dari pejuang negara abadi? Bahkan anggota, keluarga teratas seperti keluarga Wang dan keluarga Qin menjadi pucat. Mereka yang belum pernah melihat pejuang negara abadi tidak akan pernah bisa membayangkan betapa kuatnya mereka. Mereka seperti dewa yang mengabaikan manusia dari langit. Di mata mereka, manusia itu seperti semut. Seorang pejuang negara abadi sudah lebih kuat dari dewa, jadi bagaimana dengan Chen Beixuan dan Ye Qingchang, yang berada di puncak daftar ilahi? Tidak ada yang berani membayangkan. Wang Chen sangat cemburu. Kilatan ambisi bersinar di mata Qin Yaner. Inikah rasanya berada di puncak dunia? Jika suatu hari nanti aku bisa naik ke sana dan melihat semua orang dari udara, semua fitnah mereka tidak akan berarti apa-apa. Itu adalah pendeta emas dari kuil ular di Amerika Selatan. Saya pikir dia meninggal beberapa dekade yang lalu, mengapa dia ada di sini hari ini? Banyak tuan kegelapan yang terkejut. Imam Emas adalah tokoh terkenal berabad-abad sebelumnya. Dikatakan bahwa dia telah membunuh ratusan ribu orang di Amerika Selatan sebagai persembahan kepada Dewa Ular, tetapi kemudian dihentikan oleh gereja Kristen. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul lagi berabad-abad kemudian, tampak lebih kuat dari sebelumnya. Desis. Kedatangan Imam Emas hanyalah permulaan. Beberapa saat kemudian, seorang tetua kurus muncul mengendarai seekor ular yang panjang dan tampak aneh. Ia memiliki sepasang sayap 10 meter dan bisa terbang di langit seperti naga. Guru Guja, salah satu dari 3 guru Brahmana. Dia senior guru Rama, yang meninggal karena Chen Beixuan. Apakah guru Guja datang ke sini untuk membalas dendam? Banyak yang bertanya-tanya. Ular yang ditunggangi guru Guja adalah hewan roh rahasia Brahmana yang disebut Naga Nalada. Ia dianggap sebagai raja ular sejak lahir dan bisa melayang di udara. Setelah itu, pancaran aura hitam, merah tua, dan biru datang dari segala arah. Banyak pejuang negara abadi dengan kekuatan berbeda ada di sana, termasuk tetua sekte druid dari Eropa Barat yang mengendarai elang raksasa, keturunan raksasa es yang tingginya beberapa meter, dan luar biasa yang datang dalam badai. Beberapa dari mereka adalah pejuang tua yang tersembunyi di seluruh dunia yang belum pernah didengar orang sebelumnya, dan mereka hanya muncul dalam pertempuran ini. Yang terkuat adalah mereka yang berasal dari Sekte Qiong Utara. 20 Grandmaster dan 2 pejuang negara abadi berkumpul sehingga membuat takut para pejuang lainnya. Anggota keluarga Yan Jin juga terkejut. Chen Beixuan baru berusia 22 tahun dan dia sudah memiliki kekuatan yang begitu besar. Siapa lagi yang mampu bersaing dengannya setelah beberapa tahun? Para pemimpin keluarga Wang, keluarga Xiao dan keluarga Li mulai merasa takut. Ketika selusin pejuang negara abadi muncul, Pendeta Emas mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Ye Qingchang dan Chen Beixuan belum tiba? Ledakan, aura merah menyala melintasi langit dari jauh. Auranya kemudian bergetar dan seorang lelaki tua Rusia dengan pakaian tua muncul. Dewa Perang Ye, temanmu ada di sini. Kenapa kamu tidak keluar? Suara gemuruh lelaki tua itu tersebar dalam radius 100 mil dan bahkan orang-orang di Yanjin pun bisa mendengarnya. Saat semua orang terkejut, tawa hangat terdengar. Olek, temanku, kamu sangat tidak sabar. Seseorang bangkit setelah suara itu terdengar.
Mata semua orang melotot. Ye Qingchang akhirnya sampai di sana.